Segera evakuasi orang-orang di dalam gedung. Gedung ini akan meledak. Dari mana orang gila ini berasal? Keluar sekarang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gedung ini akan meledak pukul 10 pagi. Tuan, tolong jangan membuat lelucon membosankan seperti itu. Sekarang sudah pukul 9 lewat 50 menit. Tersisa 10 menit. Panggil keamanan cepat. Singkirkan orang gila ini dari sini. Aku serius. Serius. Aku bisa memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan. Kenapa kau tidak memprediksi apakah kau akan dipukuli? Halo, apa yang terjadi? Wakil manajer umum, Chef. Syukurlah. Anda pemimpinnya kan? Biar ku beritahu. Menyingkir. Wakil manajer umum, Chef. Anda di sini mewakili Shen Lugo untuk membahas kemitraan, bukan hanya orang gila. Abaikan dia. Aku akan mengantarmu ke atas. Anda tidak boleh pergi. Nona, gedung ini akan segera meledak. Kalian semua harus pergi cepat. Dia benar-benar gila. Kurasa dia sengaja menyebarkan rumor. Benar suruh keamanan untuk mengusirnya. Kalian tidak percaya padaku kan? Aku akan membuktikannya pada kalian. Lihat sendiri, tertulis jelas di berita. Gedung Fuli akan meledak pukul 10 pagi. Kalian semua melihatnya sekarang kan? Apa yang kalian tertawakan? Ponselmu mati, apa kamu tidak tahu? Bisakah kalian tidak melihat ini? Ponselmu, layarnya hitam. Itu tidak mungkin. Tertulis jelas di sini. Gedung Fuli akan meledak pukul 10 pagi. Menyebabkan 32 kematian dan 196 cedera. Tidak bisakah kalian semua melihatnya? Kamu masih berani menyebarkan rumor di sini. Kamu ingin dipukul. Tunggu, ulangi laporan korban. Dari berita tadi. Tertulis 32 kematian. 196 cedera. Kedua kalinya itu sangat akurat. Kurasa dia tidak berbohong. Wakil manajer umum Shen, Anda tidak bisa mempercayainya. Anak ini jelas hanya penyebar ketakutan. Panggil polisi dan tangkap dia. Semuanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalian harus memberitahu semua orang di gedung untuk evakuasi. Bahkan jika kata-kataku tidak terbukti pada akhirnya, kalian hanya kehilangan beberapa menit. Ada ratusan orang di gedung ini. Beberapa menit per orang. Bisa mencapai puluhan jam. Tahu berapa kerugian ekonominya? Kalian juga tahu ada ratusan orang di sini. Ini adalah ratusan nyawa manusia. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Bisakah kalian tidak membedakannya? Tidak ada bukti, mengapa kami percaya kamu? Perusahaan mulai bekerja pukul 10 pagi. Apa Anda akan menanggung keterlambatanku? Saya punya bonus kehadiran penuh bulan ini. Jika saya terlambat, semuanya hilang. Apa Anda juga akan membayarnya? Semua orang sedang terburu-buru bekerja pagi ini. Berhenti membuat masalah. Benar, mari bubar, ayo pergi. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Semuanya. Pikirkan orang tua kalian, anak-anak kalian, dan orang-orang yang kalian cintai. Bahkan jika hanya ada 1 dari 10.000 kemungkinan ledakan, begitu itu terjadi, itu akan menghancurkan satu keluarga. Kurasa masuk akal. Bagaimana dengan ini? Hubungi keamanan dan manajer untuk memeriksa keadaan. Jika tidak ada masalah, itu bagus. Jika ada, semua orang bisa segera mengevakuasi diri. Itu juga pilihan. Nona ini masuk akal. Lebih baik kita pastikan. Hanya tersisa 5 menit. Ini akan terlambat. Halo Departemen Keamanan. Siapa orang yang menyebarkan rumor bahwa gedung Fuli kita akan meledak? Orang ini. Nah, berhenti menyebarkan rumor dan membuat keributan di sini. Keluar sekarang. Aku tidak berbohong pada kalian. Gedung ini benar-benar akan meledak. Departemen keamanan kita berpatroli di seluruh gedung setiap hari. Tidak mungkin terjadi ledakan di sini. Tapi bagaimana jika orang-orang kalian lalai saat berpatroli? Konyol. Setiap petugas keamanan dilatih langsung oleh saya. Saya tidak mempercayai mereka. Jadi mengapa saya harus mempercayaimu? Jika aku berbohong, kalian semua bisa menelepon polisi dan menangkapku. Tapi sekarang hanya tersisa 4 menit. Hanya 4 menit. Ini benar-benar akan terlambat. Masih keras kepala. Seseorang, tangkap dia. Amankan dia. Bawa dia keluar dari sini sekarang. Omong kosong. Anda membuang-buang waktu kami. Kita bicara tentang ratusan nyawa di sini. Tidak adakah yang peduli? Tunggu, kenapa kita tidak keluar saja? Wakil C. Eushen. Orang seperti ini. Dia pasti orang gila atau penipu. Anda benar-benar mempercayainya. Saya di sini untuk membahas kemitraan. Keterlambatan beberapa menit tidak akan menjadi masalah. Saya tetap menyarankan semua orang untuk keluar, meskipun kemungkinannya hanya 1/10.000. Saya memilih untuk mempercayainya. Saya tidak termakan omong kosongnya. Tepat sekali. Manajer keamanan sudah bilang tidak apa-apa. Liftnya sudah datang. Ayo pergi cepat. Jangan pergi, Harry. Jangan pergi. Lupakan saja. Aku sudah melakukan apa yang kubisa. Jika aku bisa menyelamatkan 1 nyawa saja, itu sudah berharga. Bawa dia keluar dari sini sekarang. Berhenti menghalangi jalan semua orang. Ada lebih dari 100 orang di dalam sana. Lepaskan aku. Enyahlah. Jangan kembali lagi ke sini untuk membuat keributan. Kamu akan menyesali ini.
pergi. Hanya tersisa 2 menit. Sudah terlambat. Jangan masuk ke sana, hei. Kita tidak bisa menyelamatkan orang-orang di dalam. Mungkin kita harus mencoba menyelamatkan orang-orang di luar. Benar. Kita bisa mencegah orang-orang masuk ke dalam gedung. Selamatkan sebanyak mungkin orang. Hei kawan. Kawan itu. Gedung ini akan meledak. Anda benar-benar tidak boleh masuk ke sana. Apa kamu sakit jiwa? Bagaimana bisa aku sakit? Gedung ini akan meledak. Kamu tidak boleh masuk. Serius, kamu tidak boleh masuk. Orang-orang akan mati. Aku tidak berani masuk. Di dalam sana akan meledak. Bangun. Aku akan terlambat bekerja. Nyonya. Kembali. Apa yang harus kulakukan jika mereka tidak percaya padaku? Mungkin sebaiknya aku lepaskan saja. Bagaimanapun, itu mungkin tidak benar-benar meledak. Hanya tersisa 1 menit. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Shen Yu, bukankah kau di sini hari ini mewakili grup Shenlu kita? Untuk mendiskusikan proyek dengan grup Fully. Mengapa kau belum masuk? Suara itu kamu. Cuyang, lihat dirimu berpakaian seperti pengemis. Benar-benar memalukan. Pasti aku sudah buta saat itu. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu? Mengapa kau bersama tunanganku Shen Yu? Lu Wenji. Aku bahkan belum menyetujui pernikahan antar keluarga kita. Berhenti memanggilku tunanganmu. Cepat atau lambat kau akan menjadi miliknya. Benar. Mengapa kau tidak masuk? Pria ini mengatakan, gedung Fully akan meledak. Jadi aku keluar bersamanya. Xiao Ye, kau tidak seharusnya percaya pada semua hal yang dikatakan sembarang orang, oke? Cuyang, kau biasanya adalah pengecut yang tidak punya pendirian. Benar-benar tidak berguna dan itu tidak masalah. Tapi sekarang kau hanya bicara omong kosong. Kapan kau bisa diandalkan? Kamu tidak percaya padaku kan? Baiklah, kalau begitu masuklah. Kau pikir aku tidak berani? Ayo pergi, Sanshan. Tepat pukul 10. Itu kamu. Ada 1 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah 6 digit terakhir nomor kartu. Tidak, aku tidak bisa menerima uang ini. Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Ayahku ingin aku menikahi Lu Wenji. Aku tidak mau. Itu yang dari kemarin. Dulu keluarga Shen dan Lu mendirikan Shenlu Group bersama. Ayahku ingin aku melanjutkan aliansi itu. Jadi bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Aku akan pergi ke konvensi judi giok hari ini. Baiklah, aku terima untuk saat ini. Masuk ke mobil. Oke. Headline besok. Pembalikan mengejutkan di konvensi perjudian giok. Batu lelang yang tidak terjual ternyata berisi giok senilai puluhan miliar. Lot King menghasilkan giok Imperial Grand kualitas tertinggi. Bernilai puluhan miliar. Selain itu Lot 3 dan Lot 7 masing-masing bernilai 210 juta dan 150 juta. The film was translated and narrated Konvensi by Batu Permata. NVIDIA. Hari ini, aku akan mengubah 1 juta menjadi 10 miliar. Konvensi Batu Permata. Ini adalah lokasi lelang untuk konvensi judi giok, tapi acaranya belum dimulai. Terdapat 4 area luar yaitu Lomechi dan D. Semuanya buka sepanjang hari. Penawaran sudah dibuka. Bagus. Apa yang perlu kulakukan? Bantu aku memilih 1. Aku punya 50 juta di tanganku. Kecuali untuk lot 1 sang raja. Semua batu mentah lainnya bisa ditawar. Bagus. Harga penawaran awal untuk lot 1 sang raja terlalu tinggi. Mungkin tidak akan laku. Yang ini saja. Batu mentah nomor 3. Giok di dalamnya diperkirakan bernilai 210 juta. Itu seharusnya cukup untuk menutupi 1 juta yang diberikan Nona Shen padaku. Bagus. Ayo kita lihat ke sana. Nomor 7 bisa menghasilkan 150 juta. Dengan ini, aku bisa mengamankan lot kualitas tertinggi. Xiao Ye. Kebetulan sekali kau juga di sini. Lu Wenji. Ini. Bukankah itu orang gila dari kemarin? Mengapa kau membawanya? Aku mengundangnya untuk membantuku menilai giok.
Kau mengundang kuli bangunan untuk menilai giok untukmu. Xiao Ye, kau benar-benar sedang berusaha keras bukan? Chuyang, beraninya kau menyamar sebagai penilai ahli untuk menipu Nona Shen. Kau sedang menjemput ajal. Aku percaya pada Chuyang. Dia bisa meramal masa depan. Meramal masa depan. Xiao Ye, kebohongan yang sangat ceroboh. Dan kau benar-benar mempercayainya. Chuyang, sebelum kau menyebabkan kerugian apapun bagi Nona Shen. Nyahlah. Apakah kalian semua lupa? Chu yang memprediksi ledakan gedung kemarin. Dan menyelamatkan kalian semua. Itu pasti hanya kebetulan. Dia mengetahui bahaya sebelumnya. Polisi. Aku percaya perjudian giok hanyalah soal keberuntungan. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa melakukannya? Salah. Perjudian giok bukan hanya soal keberuntungan. Yang lebih penting adalah mata yang tajam. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Master Wang, Master Wang. yang dikenal sebagai Dewa Mata Giok. Kau benar-benar mengundang Dewa Mata Giok? Katanya tingkat keberhasilannya 50%. Ya Tuhan, sehebat itu. Bahkan Dewa pun sulit menilai giok di dalamnya. Master Wang ini benar-benar legenda. 50%. Apakah itu banyak? Orang ini jelas amatir. Tidakkah kau tahu? Dalam judi giok 9 dari 10 orang kalah. Kau berani mempertanyakan kemampuanku. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Batu mana yang kau pilih? Nomor 3. Benar-benar seorang amatir. Semua orang di industri ini tahu. Lebih baik memilih garis daripada bercak. Nomor 3 ini. Jelas. Emas di luar. Tapi busuk di dalam. Aku tidak mengerti jargon industrimu. Aku hanya percaya pada intuisiku. Xiao Ye, kau mendengarnya kan? Dia baru saja mengakui bahwa dia orang luar. Sebaiknya kau beralih ke yang lain sekarang. Tidak perlu. Aku percaya pada Chuyang. Tuan muda Lu, karena Nona Shen tidak menghargai saran tersebut. Mari kita lupakan saja. Anak muda, jika kau tidak mendengarkan para tetua, kau akan menderita karenanya. Nona Shen. Aku akan berjalan-jalan di lapangan luar. The film was translated and narrated by M Media. Aku harus mendapatkan setidaknya 20 juta untuk mengamankan tiketku menjadi seorang miliarder. Mengapa aku tidak melihat Chuyang? Kurasa, dia kehilangan segalanya di area luar. Dan terlalu malu untuk masuk. Seorang amatir. Berani berjudi giok. Bahkan jika dia punya 1 juta. Itu tidak akan cukup untuk biaya belajar. Chuyang, di saat kritis ini, kemana kau pergi? Xiao Ye, bukankah lebih baik jika kau mengganti batunya? Masih ada waktu. Terima kasih tapi, tidak perlu. Lihat itu Taipan Giak bertopan. Taipan Giak bertopan. Taipan Giok bertopang. Batu nomor 7. Itu milikku. Kudengar bahwa di area luar, dia menang 9 dari 10 kali, meraup lebih dari 20 juta. Dan karena dia selalu memakai topeng, orang-orang memanggilnya Taipan Giok bertopang. Apakah kau mendengarnya? Xiao Ye, 9 dari 10 kali menang. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya. Chuyang itu, amatir yang hanya mengandalkan keberuntungan. Bahkan tidak bisa dibandingkan. Taipan Giak bertopang ini. Dia pasti anak didik dari seorang master. Taipan Giok bertopang. Kenapa dia terlihat sangat mirip dengan Chuyang? Xiao Ye, kau baik-baik saja. Lihat Taipan Giak bertopang itu. Fisik itu. Aura itu. Bisakah pecundang Chuyang itu dibandingkan dengannya? Tepat sekali. Pecundang itu. Semua yang dimilikinya, bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Taipan Giok bertopang. Mungkin
Namun hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Taipan Giak bertopan. Seandainya saja dia bisa memilihkan batu untukku. Itu akan sempurna. Dia pasti di sini untuk pelelangan. Dia tidak akan membantu orang lain. Lihat. Dia berjalan ke arah kita. Taipan Giak bertopan. Mungkinkah dia mengenal Master Wan? Aku, sebagai Dewa Mata Giok, sudah sewajarnya bagi seorang junior untuk datang dan memberikan penghormatan. Nona, apakah ada orang di sini? Ini. Memangnya siapa Taipan Giak bertopang ini? Dia bahkan tidak mengenali pusang Dewa Mata Giok. Dia benar-benar buta. Orang tua sombong. Penipu. Kau, Master Wan, tolong tenanglah, tenanglah. Duduk. Tuan bertopan, tolong bantu aku memilih batu. Aku akan memberimu imbalan yang pantas. Tidak ada komentar. Lupakan saja. Tuan muda Lu, mari kita kembali dulu. Tamu terhormat, selamat datang di Lelang Giok. Saya percaya Anda semua sudah memeriksa 10 batu mentah premium, tanpa basa-basi lagi. Lelang dimulai sekarang. Pertama batu nomor 10. Tawaran awal 2.800.000. 2.800.000. 2.800.000 ada tawaran lain. Profilnya terlihat sangat familiar. Tuan muda Lu. Mengapa dia tidur? Hanya sekadar pamer. Dia tidak menawar. Aku juga tidak akan menawar. 2,9 juta, 3 juta, 3,5 juta. Batu nomor 9. Tawaran awal 3,6 juta. 3,8 juta. 4 juta. 4,2 juta. Dia tidak mungkin tidur sampai lelang berakhir, bukan? Sekarang penawaran dimulai. Batu nomor 7. Tawaran awal 5 juta. Ada tawaran untuk 5 juta. 5 juta. 5,2 juta. Ya, 5,2 juta. Ada yang lain 5,2 juta. 5,5 juta. 5,5 juta. Tawaran tertinggi saat ini 5,5 juta. Ada kenaikan lagi. 10 juta. Ramalan mengatakan nomor 7 bernilai 150 juta. Itu akan menjadi milikku. Taipan Giak bertopan benar-benar ikut menawar. Langkah yang sungguh mengesankan. Tidak bisa mengikuti. Aku mundur. Batu ini, sekalipun menghasilkan giok, kualitasnya tidak akan tinggi. Paling-paling, hanya akan terjual seharga 20 juta. Hanya orang bodoh yang menginginkannya. 11 juta. Tuan muda Lu, bukankah itu yang dia inginkan? Buat dia membayar lebih. 15 juta. 16 juta. 20 juta. Tuan muda Lu, kami tidak bisa menawar lebih tinggi. Sekalipun menghasilkan giok, tidak ada keuntungan yang tersisa. Memang benar Tuan muda Lu. Bagaimana jika dia hanya mencoba menipumu? Tentu saja aku tidak benar-benar menginginkannya. Aku hanya ingin menjahilinya, berani meremehkanku. Sekarang bahkan, jika dia mendapatkan giok, dia tidak akan untung sepeser pun. Kekanak-kanakan sekali. 20 juta. Ada tawaran lagi. Di angka 20 juta siapa yang berani menawar? Biarkan dia yang mendapatkannya. Mari kita lihat apa yang dia dapatkan. 20 juta. Sekali. 20 juta. 2 kali. 20 juta. 3 kali. Terjual. Selamat. Apakah Anda ingin memotong batu itu di tempat? Tentu saja. Ini giok ungu. Ini giok ungu. Ini ungu kekaisaran. Taipan Giok bertopeng telah mendapat untung besar kali ini. Apa itu giok ungu kekaisaran? Ini adalah varietas. Bahkan lebih langka daripada giok hijau kekaisaran. Bukankah katanya itu tidak menghasilkan giok bagus? Dan kau, mengapa kau menghentikanku untuk menawar?
Penyelenggara menawarkan 150 juta untuk membeli kembali giok ungu ini. Tuan bertopeng, apa keputusan Anda? Setuju. 150 juta telah disetorkan ke akun Anda. Tuan bertopeng telah menciptakan keajaiban lagi. Mari kita semua memberi selamat padanya. Sekarang mari kita mulai lelang untuk batu nomor 3. Tawaran awal 15 juta. 15 juta. 15 juta. 15,5 juta. 16 juta. 16 juta. 20 juta. 20,5 juta. Ya, 20,5 juta. Tawaran tertinggi saat ini, 20,5 juta sekali. 25 juta. 25 juta sekali. 25 juta. 2 kali penawaran. Lupakan saja. Master Wang bilang batu ini tidak bagus. Tepat sekali, Master Wang sudah mengatakannya. Lebih baik membeli jalur daripada lempengan. 25 juta. Ketiga kalinya terjual. Taipan Jiep bertopeng. Dia benar-benar tidak peduli dengan batu nomor 3 sama sekali. Mungkinkah potongan ini benar-benar seperti yang dikatakan Master Wang? Sebuah sampah. Selamat Nona Shen. Apakah Anda ingin memotong batunya di tempat? Potong itu. Chu yang benar-benar memprediksinya dengan tepat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nomor 3 juga menghasilkan giok. Mungkinkah keberuntungan bocah kecil itu benar-benar sebagus itu? Selamat Nona Shen, kemenangan besar. Potongan ini bernilai setidaknya 200 juta. Terima kasih semuanya. Taipan Jiep bertopeng. Bukankah dia melihat bahwa nomor 3 akan menghasilkan giok? Ya, itu benar. Bagaimanapun, bahkan dewa pun kesulitan menilai batu giok mentah. Sekarang kita mulai lelang untuk batu nomor 2. Tawaran awal, 20 juta. 20 juta. 21 juta. 22 juta. 22 juta. Ada tawaran lagi. Ramalan mengatakan nomor 2 benar-benar gagal. Pembelinya akan kehilangan segalanya. 30 juta. Taipan Giak bertopeng bergerak lagi. The film was translated Mungkinkah nomor 2 juga and berisi giok? narrated by M. Jangan Media. terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Master Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tawar. 31 juta. 40 juta. 40 juta penawaran pertama. 50 juta. Takut sekarang. Silakan tawar saja. Selamat Tuan Muda Lu. Kamu menghabiskan 50 juta untuk membeli batu yang tidak berharga. Batu yang tidak berharga. Mustahil. Mulai hitung mundur sekarang. Apa yang kau tunggu? 50 juta. Penawaran pertama. 50 juta. Penawaran kedua. 50 juta ketiga kalinya. Terjual. Potong itu. Potong batunya untukku segera. Ini Itu Zhang benar-benar Zhang. Batu ini paling hanya bernilai beberapa ratus ribu. akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Ini cuma cara si Taipan bertopeng membalas Lu. Dia sengaja menaikkan harganya. Karma itu nyata. Dia menipuku sebesar 50 juta. Aku akan mencari cara untuk membuatmu membayarnya kembali. Sungguh tahu menuai apa yang kau tanam. Tidak ada yang bisa lari dari itu. Shen Yoika. Berikutnya, kita mulai acara puncak lelang. Batu nomor 1. Tawaran awal. 100 juta. Nomor 1. Lupakan nomor 1. Benar. Risiko pada nomor 1 terlalu tinggi. Meskipun batu ini besar. Melihat kulit batunya. Sekalipun menghasilkan giok, tidak akan ada yang berkualitas tinggi. Harga awal 100 juta. Terlalu mahal. Master Wang ada benarnya. Mungkin tidak akan laku. Berhenti mengulur waktu. Nyatakan saja tidak terjual. Baiklah, saya nyatakan. Batu nomor 1. Tidak terjual. 100 juta.
100 juta. Taipan Giok bertopeng menawar lagi. Sekali potong ke surga. Sekali potong ke neraka. Menurut pendapat saya, dia ingin kehilangan segalanya yang pernah dia hasilkan. Aku tidak menyangka karma datang begitu cepat. Taipan Giok bertopan. Aku ingin melihat bagaimana kau kehilangan 100 juta ini. Tidakkah kamu akan menawar? Apa kau menganggapku bodoh? Sampai tertipu untuk kedua kalinya. Kalau begitu bisakah kita mulai hitung mundurnya? 100 juta. Penawaran pertama, 100 juta. Penawaran kedua, 100 juta. Ketiga kalinya, terjual. 10 miliar. Aku di sini. Tuan bertopeng, bolehkah saya bertanya, apakah Anda perlu memotong batunya di tempat? Tidak perlu. Aku akan memotongnya di belakang panggung. Silakan. Lihat. Dia sendiri bahkan tidak percaya diri. Dia bahkan tidak berani memotongnya di depan umum. Saya penasaran. Seperti apa ekspresinya nanti? Setelah dia kehilangan 100 juta ini. Berani menentang tuan muda lu. Pantas dia kehilangan segalanya. Ya Tuhan, ini adalah... Saya harus segera melaporkan ini kepada bos. Halo bos, Anda harus segera datang ke lokasi lelang. Giok yang akan tercatat dalam sejarah. Nilai estimasinya lebih dari 10 miliar. 10 miliar. Itu sudah pasti. Taipan Giok bertopang itu, mengapa dia belum kembali? Kurasa, dia The pasti film sudah was bangkrut. translated Terlalu and malu untuk narrated menunjukkan by wajahnya. Media. Dia mungkin menyelinap pergi. Masih muda dan gegabah. Tidak tahan menerima pukulan. Itu hal yang wajar. Maaf menunggu semuanya. Jadi apa itu? Apakah ada gioknya? Atau Zon? Ya beritahu kami. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ditutupi kain merah? Mungkinkah itu benar-benar berisi Giok? Itu tadi 100 juta. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Saya bertaruh. Ini pasti gagal. Dia terlalu takut untuk menunjukkannya pada kita, bukan? Semuanya mohon tenang. Sekarang saya mengundang tuan bertopeng kita. Untuk memimpin kita menyaksikan sejarah. Menyaksikan sejarah. Apa maksudnya itu? Mungkinkah itu benar-benar menghasilkan Giok? Ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Giok hijau kekaisaran yang sangat besar. Penemuan sekali dalam 1000 tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai. Dia benar-benar berhasil menang. Berapa nilai barang seperti ini? Setidaknya, lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar. Giok sepotong ini. Nilainya setara dengan seluruh grup Shenlu. Harta langka seperti ini bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh orang biasa. Bocah ini, dia pasti curam. Dia pasti menggunakan trik tertentu untuk mengetahui nilai batu itu sebelumnya. Tepat sekali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Benar, Tuan Muda Lu benar. Setiap sen yang dia hasilkan adalah uang yang kita rugikan. Jangan bilang dia bersekongkol dengan penyelenggara. Aku menang berdasarkan kemampuanku sendiri. Jika kamu kalah dalam taruhanmu, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu sendiri. Mengapa kalian menggonggong seperti pecundang di sini? Dengar ya bocah, semua orang yang hadir di sini adalah tokoh besar di industri Giok, orang-orang berstatus dan berpengaruh. Bahkan Master Wan tidak akan berani menyinggung mereka dengan gegabah. Aku beritahu kau, sebaiknya kau kembalikan uang itu kepada kami. Saya pikir anak ini adalah murid dari seorang penilai ahli. Tapi melihat wajahnya yang serakah dan egois, jelas sekali dia bukan. Dan memakai topeng sepanjang hari. Saya tahu ada yang tidak beres dengannya. Benar buka topeng itu. Buka kainnya. Buka kainnya. Aku tidak pernah mengklaim sebagai murid utama siapapun. Semua ini hanyalah tebakan liar kalian sendiri mengenai topeng itu. Bos besar gala perjudian Giok, Su Xiong pernah berkata, penawar memiliki hak untuk merahasiakan identitas mereka. Mungkinkah bahwa kamu juga berniat menentang perkataannya? Bocah, jangan berani-berani mencoba menakuti kami dengan nama Tuan Xiong. Kita sedang membicarakan masalahmu sekarang. Lu Wenji, kau mengganggu acara ini, membuat kekacauan. Hati-hati, atau penyelenggara akan mengusirmu.
Hampir saja aku melupakanmu. Shen Yu, kau juga memenangkan taruhanmu. Jangan-jangan kau bersekongkol dengannya ya. Berhenti bersikap seperti anjing gila yang menggigit siapa saja yang terlihat. Kalau begitu katakan padaku, mengapa dia membeli nomor 7 dan nomor 1, tapi tidak membeli nomor 3 milikmu? Itu adalah keputusan Taipan Jiok bertopeng sendiri. Manusia biasa sepertimu tidak akan mengerti. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, mengapa kau tidak membeli nomor 3 itu? Itu adalah rahasia pribadiku dalam menilai Giok. Mengapa aku harus memberitahukannya kepadamu? Kau tidak akan bicara ya? Kalau begitu kau tidak akan pergi dari sini hari ini. Semuanya tangkap dia. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak semaunya di wilayah Xiuxiong, Raja Jiok Xiuxiong? Mengapa dia datang secara langsung? Dia adalah dalang di balik gala judi Jiok. Bisnis Jiok Tuan Xiong terbentang di pasar domestik dan internasional. Bahkan kepala negara dari banyak negara harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lu Wenji, jika kau berani berulah lagi, bahkan keluarga Lu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah Tuan Xion akan melindunginya begitu saja? Tuan Xion, aku melaporkannya. Pria ini curang. Katakan padaku, ketika instrumen paling canggih sekalipun tidak bisa mendeteksi gioknya, bagaimana mungkin dia bisa curang? Ini Tuan muda Lu. seseorang kemari. Usir orang ini. Tidak, Tuan Xion. Setelah itu, kamu dilarang berpartisipasi dalam konvensi perjudian giok. Lepaskan aku. Tuan muda Lu. The Tuan film muda was Lu. translated Siapapun yang and berani mengganggu narrated by ketertiban M acara ini Media. akan menerima nasib yang sama. Temanku, apa kamu puas dengan caraku menanganinya? Terima kasih banyak Tuan Xian. Aku punya satu pengumuman lagi. Giok ini, aku peroleh seharga 10 miliar. Lelang selesai. Semuanya silakan bubar. Apa yang kalian berdua cari? Nona Shen memiliki reservasi denganmu untuk lukisan berjudul Pinus dan Bango. Alihkan itu kepadaku. Nona Shen sudah membayar deposit 300.000 saya. Aku akan membayar 2 kali lipat. Sepakat. Saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang. Tuan muda Lu. Dengan melakukan ini, bukankah kau akan menyinggung Nona Shen? Wanita itu, dia mencoba menekanku di setiap kesempatan. Begitu dia menikah ke dalam keluarga Luku, aku akan memastikan dia menyesalinya. Untuk kali ini, aku hanya ingin merebut barang-barangnya. Dengan begini aku bisa menyenangkan tetua Hon. Dan membuatnya terlihat konyol. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tuan muda Lu, jika kau menikahi Nona Shen, apakah kau akan berhenti menginginkanku? Jangan khawatir. Tidak peduli apapun. Kau adalah orang yang paling aku sayangi. Tuan muda Lu. Lu Wenji, aku harap aku tidak mengganggu apapun. Xiao Yue, apa yang kau katakan? Xian Shan adalah sekretarisku. Ada sesuatu di matanya. Aku tadi hanya membantunya meniupnya. Ya, ada sesuatu yang masuk ke mataku. Satu kawanan. Kau, Sedangkan kau, mengapa kau masih bergol dengan pria ini? Kemarin, kamu sepertinya kehilangan 50 juta. Sementara aku mendapatkan 10 miliar. Di antara kita berdua, siapa pecundang yang sebenarnya di sini? Kau mendapatkan 10 miliar. Apa kau pikir kau Taipan Giok bertopan? kau benar-benar tidak tahu malu. Mencoba mengklaim pencapaian Taipan Jiok bertopang sebagai milikmu sendiri. Kita semua ada di sana, kau tahu. Bagaimana itu bisa terucap? Untungnya, mereka tidak mempercayainya. Setidaknya Chu Yang membantuku mendapatkan 200 juta. Kau harus mengakui hal itu. Itu hanya keberuntungan murni. Jika kau terus mengandalkannya untuk memungut sisa-sisa, hati-hati suatu hari nanti, semua akan hilang modal besar tabungannya. Chu Yang, oh Chu Yang. Kapan kau akan mendapatkan pekerjaan yang layak? Kau menghabiskan setiap hari di sisi Nona Shen hanya untuk menumpang hidup padanya. Siapa bilang dia tidak punya pekerjaan tetap? Aku secara resmi menunjuk Chu Yang sebagai konsultan khususku. Tuan lukisan Anda. The film was Gulungan translated Pinus dan and Bango narrated by M Media. yang aku pesan cukup mengesankan. Aku sangat puas. Bos, gulungan Pinus dan Bango ini, bukankah sudah kupesan? Mohon maaf Nona Shen. Lukisan itu sudah terjual kepada pria ini. Bos Liu, Anda sudah mengambil uang mukaku. Atas dasar apa Anda menjualnya kepada orang lain? Selama kesepakatan belum difinalisasi, saya bisa menjual kepada siapapun yang saya suka. Kau, Jadi lukisan ini dipesan oleh Mu Xiao Yue. Bos dia tidak memberitahuku soal itu. Bagaimana dengan ini?
Jika kau setuju untuk menikah denganku, aku akan menghadiahkan lukisan itu kepadamu. Lu Wenji, kau benar-benar menjijikan. Gala ulang tahun Tetua Hong akan segera dimulai. Mencari hadiah lain yang cocok tidak akan mudah. Ini deposit 300 ribunya. Nona Shen, saya tidak menjualnya. Tunggu. Apakah pengembalian dana 300 ribu benar-benar cukup? Apel, apakah Anda menuntut kompensasi 2 kali lipat? Kalau begitu silakan tuntut saya. Saya punya banyak waktu untuk mengulur masalah ini. Meskipun sepertinya Nona Shen punya urusan mendesak. Saya bisa menunggu tapi dia tidak bisa. Cu yang lupakan saja. Kamu duluan saja. Dan siapkan hadiahnya. Serahkan ini padaku. Apa kau yakin? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Sampai jumpa di pesta gala Tetua Hong, kalau begitu. Oke. Nak, saya bisa menjalankan toko barang antik ini. Karena saya punya koneksi. Saya sarankan kamu. Ambil uangnya dan pergi. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 300 ribu itu. Begitukah? Kalau begitu hari ini, aku ingin melihat. Apakah koneksimu benar-benar bisa melindungimu? Hei saudara Zhou. Ini Chu Yang. Apakah kau mengenal seseorang di perdagangan barang antik? Tentu saja. Jiang dan barang antik itu saling berkaitan. Begini. Aku menemukan sebuah toko barang antik yang mungkin memiliki masalah. Aku butuh bantuanmu untuk menanganinya. Berani mengganggu saudaraku. Aku akan membuat mereka menyesal. Kirimkan alamatnya padaku. Baik, terima kasih saudara Zhou. The film was translated and narrated by M. Tetua Hong, Media. Anda ingin bertemu saudaraku, Taipan Giok bertopeng kan? Aku akan menemuinya sebentar lagi. Tapi saudaraku ingin merahasiakan identitasnya. Aku harus bertanya padanya dulu. Apakah dia bersedia menemuimu? Itu akan merepotkan saudara Zhou. Dia sangat penting bagi saya. Nah, bukankah kamu bilang kamu memanggil bantuan? Di mana mereka? Saya tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Pergi sekarang. Kamu berani. Dewa Giok Tuan Siam. Tuan Siam, ada keperluan apa Anda berkunjung? Saya benar-benar merasa terhormat. Kudengar kamu adalah orangnya yang menyinggung saudaraku. Saudaramu. Saudara Chu, pria ini berasal dari asosiasi barang antik. Anda bisa melaporkan masalah toko itu langsung kepadanya. Tuan, saya salah. Saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari depositnya. Mohon berbelas kasihlah. Dan lepaskan saya kali ini saja. Kau memang salah. Yang aku pedulikan bukanlah deposit 300 ribu itu, melainkan sikapmu. Ini bukti kegiatan ilegalnya. Berikan hukuman yang menurutmu pantas. Pelanggaran kontrak. Sesuai peraturan, denda 10 kali lipat. Dan penangguhan bisnis selama 1 tahun. Semuanya sudah berakhir. Toko saya akan bangkrut. Toko saya akan bangkrut. Jangan terlalu sombong di masa depan. Saudara Zhou, ayo pergi. Tuan muda Lu. Tetua Hong adalah orang terkaya di provinsi Jiangnan. Mengapa dia mengadakan gala di tempat kecil seperti Jiangzhou? Kau tidak tahu kan? Rumah leluhur Tetua Hong ada di sini di Jiangzhou. Saya telah menyiapkan hadiah yang sangat berharga. Jika Tetua Hong menyukainya, saya mungkin akan meraih kesuksesan besar. Tuan Muda Lu pasti juga menyiapkan hadiah yang luar biasa, bukan? Benar, Tuan Muda Lu. Cepat tunjukkan pada kami. Biarkan kami melihatnya. Itu bukan sesuatu yang terlalu mega. Hanya gulungan pinus dan bangau. Gulungan pinus dan bangau. Gulungan pinus dan bangau. Keluarga Lu benar-benar keluarga kelas atas di Jiangzhou. Tuan muda Lu benar-benar mengesankan. Hadiah Tuan Muda Lu pasti akan menjadi yang terbaik. Benar, Tuan Muda Lu. Saya dengar keluarga Xie dan Lu berencana menjalin aliansi pernikahan. Mengapa Nona Shen tidak hadir hari ini? Dia mendapat sedikit uang di acara judi giot. Dan menjadi benar-benar lupa diri. The film was translated Orang seperti itu and tidak layak narrated membuang by waktuku, M. bahkan Media. jika dia menawarkan diri padaku. Lu Wenji ini, dia sama sekali tidak menyebutkan masalahnya sendiri.
tetapi malah menjelek-jelekkan nama Shin Yu. Tuan Muda Lu sangat berprestasi. Namun Nona Shen tidak tahu cara menghargainya. Nona Shen masih terlalu muda. Saya dengar di acara perjudian Jiok kemarin, seorang Taipan Jiok bertopeng muncul. Tuan Muda Lu, Anda pasti sudah bertemu dengannya, bukan? Kami langsung cocok. Kami saling menghormati. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Lu. Benar-benar mengesankan. Sungguh mengesankan. Mengagumkan. Benarkah begitu? Karena aku dengar bahwa kau menyinggung Taipan Kip bertopeng dan diusir dari pelelangan. Bocah tidak berguna milikmu itu. Kau bahkan tidak pernah pergi ke pelelangan. Dari mana kau mendengar rumor seperti itu? Tepat sekali, berhenti menyebarkan kebohongan. Aku menyebarkan rumor. Atau kalian yang berbohong? Orang ini. Apakah ini tempat untukmu pergi sekarang? Bukankah ini acara gala ulang tahun Tetua Hon? Kau tahu itu dan kau tidak pergi. Orang sepertimu kasta terendah tidak pantas untuk masuk. Aku kasta terendah. Apa? Apa kau pikir kau begitu hebat? Cuyang oh cuyang. Orang kaya adalah kelas atas. Dan mereka yang tidak punya uang adalah kasta terendah. Kau masih belum mengerti kebenaran sederhana itu. Apa kau mendengarku? Sampah sepertimu hanya akan mengotori udara di sini. Kamu terlihat seperti pengemis. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Ini adalah gala Tetua Hon. Selagi Tetua Hon belum tiba, enyahlah. Jika tidak, jika kamu menyinggungnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Aku di sini untuk menghadiri gala Tetua Hon. Aku tidak akan pergi. Kau menghadiri gala Tetua Hon, kau tidak layak. Dan kau ingin duduk di meja yang sama denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Nona Shen yang melakukannya. Baik keluarga Shen maupun Lu, hanya menerima 2 undangan masing-masing. Dia benar-benar memberikan kesempatan yang begitu berharga kepadanya. Dia jelas hanya sampah yang tidak berguna. Jadi undangan ini begitu penting baginya. Ini adalah urusan antara Nona Shen dan saya. Bukan urusanmu. Kau, Menurutmu apa hubungan anak ini dengan Nona Shen? Nona Shen tidak mungkin menyukainya kan? Ini akan menjadi menarik. Undangan ini pasti palsu. Keluar dari sini. Ya, undangan ini jelas palsu. Zhao Sansan. Kau benar-benar bernyanyi dengan nada yang sama seperti Lu Wenji. Aku memihak pada kebenaran bukan pada keluarga. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Merobek undangan. Sama saja dengan membuat keributan di acara gala ulang tahun. Menurutku orang yang harus diusir adalah kau. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan apa yang mampu dilakukan Tuan Muda Lu. Hei, Manajer Kiao. Seseorang sedang membuat masalah di sini. Siapa yang memalsukan undangan itu? Manajer Kiao itu dia. Usir dia. Kau bahkan belum memverifikasi keaslian undangan itu. Tapi kau ingin mengusirku. Cuyang, apa kau masih belum mengerti? Asli atau palsu? Itu sepenuhnya tergantung pada manajer Kiao. Bisakah dia benar-benar mewakili Tetua Hon? Biar ku beritahu, Manajer Kiao sangat disukai oleh Tetua Hon. Terlebih lagi gala ulang tahun ini diatur sepenuhnya oleh Manajer Kiao. Bahkan Hotel Jiangshou ini adalah salah satu properti milik Tetua Hon. Jadi Manajer Kiao adalah kaisar lokal di sini. Apa kau mengerti sekarang? Benar-benar sepasang bajingan yang bersekongkol. Apa kau tidak takut Tetua Hon mengetahuinya? Sampah kecil sepertimu. Entah kamu ada di sini atau tidak. Apa kamu benar-benar berpikir Tetua Hon akan peduli? Karena kau memilih menjadi anjing. Kau harus fokus menjaga rumah. Jika kau pernah menyimpan niat tersembunyi, atau bahkan bermimpi menjadi majikan, maka hari-harimu sudah terhitung. Kamu berani menghinaku. Nak pertama kamu memalsukan undangan. Dan sekarang kamu membuat keributan di gala ulang tahun. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu diri. Sayang sekali. Beberapa orang rendahan berusaha keras untuk masuk ke masyarakat kelas atas kita, hanya untuk berakhir dengan tangan hampa dan dipukuli hingga masuk rumah sakit. Orang seperti dia. Bahkan jika kedua kakinya patah, dia memang pantas mendapatkannya. Benarkah begitu? Mari kita lihat siapa di sini yang bisa menyentuhku hari ini. Jangan sentuh aku. Berhenti. Manajer hotel rendahan berani memutar balikan fakta di sini. Raja Giok Xiaoxiong. Mengapa dia ada di sini? Tuan Xiang, orang ini memalsukan undangan. Dan sekarang dia dipergoki langsung oleh Tuan Muda Lu. Saya hanya bertindak sesuai protokol. Masih mencoba mencari alasan. Apa kamu pikir aku buta? Ya, saya salah.
Apa kamu seharusnya meminta maaf padaku? Tuan, saya minta maaf, saya salah. Enyahlah. Jika ada lain kali, saya akan meminta Tetua Hong memekatmu. Pergi. Kamu yang merobak undangan itu kan? Ambil. Ya, Tuan Xiang. Tuan Xiang, aku sudah mengambilnya. Simpan saja sendiri. Biarkan ini menjadi pelajaran. Ya, Tuan Xiang. Mungkinkah benar bahwa Tuan Muda Lu diusir dari acara perjudian Giok? Dan bahwa dia menyinggung Taipan Jiok bertopang. Apakah itu juga benar? Itu mungkin saja benar. Mulai sekarang, saya mungkin harus menjauh darinya. Bocah, kau beruntung hari ini. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Semuanya, Tetua Hong tertunda karena urusan mendesak. Gala ulang tahun akan dimulai sedikit lebih lambat. Tidak apa kami akan menunggu. Lagi pula Tetua Hong adalah orang yang sangat sibuk. Bahwa Tetua Hong bisa menghiasi Jiangzhou dengan kehadirannya sudah merupakan kehormatan besar bagi kami. Sebelum gala dimulai, saya ingin mengumumkan kabar baik. Bagi semua tamu yang membawa hadiah ulang tahun hari ini, Tetua Hong telah memutuskan untuk memberikan imbalan 10 kali lipat. Tetua Hong benar-benar dewa kekayaan bagi Jiangzhou. Untung saja saya menyiapkan hadiah yang berharga. Hari ini saya akan menghasilkan banyak uang. Di antara kita di sini, hadiah Tuan Muda Lu adalah yang paling berharga. Dia pasti akan mendapatkan imbalan terbesar. Dengan ini, kau bisa membantu Shen Lu Group menghasilkan puluhan juta. Itu hanya uang receh. Intinya adalah menyenangkan Tetua Hong. Keluarga Shen sedikit sombong. Jika ini berjalan buruk, mereka mungkin akan menyinggung Tetua Hong. Ini semua salahku. Jangan khawatir. Aku di sini. Berhenti berusaha menghiburku. Pesta ulang tahun Tetua Hong telah benar-benar kurusak. Hadiahku belum dipersembahkan. Itu benar. Kau masih punya hadiah untuk dipersembahkan. Di mana itu? Hadiahku agak istimewa. Butuh waktu sebentar. Tetua Hong, untuk berterima kasih atas bimbingan Anda, saya telah secara khusus menyesuaikan kue ulang tahun 6 tingkat ini untuk Anda. Selamat ulang tahun ke-60. Dan semoga semuanya berjalan lancar. Xiao Qiao sangat perhatian. Perjamuan ini diatur dengan sangat baik. Saya sangat puas. Terima kasih Tetua Hong. Mari kita makan kuenya terlebih dahulu. Setelah kita selesai makan kue, saya akan mengumumkan hasilnya. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Bagus. Tidak. Ciwu yang apa yang kau katakan? Segera minta maaf kepada Tetua Hong. Pria ini benar-benar sedang menjemput ajang. Hanya pamer. Kita lihat saja bagaimana kau akan segera mati. Semua orang bisa memakan kue ini. Kecuali Tetua Hong. Ini adalah pesta ulang tahun Tetua Hong. Dia tidak bisa memakan kue itu. Apa kau sakit jiwa? Seseorang, usir pembuat onar ini. Kau begitu terburu-buru mengusirku. Apa kau takut aku akan membongkar konspirasimu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Seret dia keluar sekarang juga. Di dalam kuemu ini, kau menambahkan selai. Jika Tetua Hong memakannya sedikit saja, dia pasti akan menderita reaksi alergi yang fatal. Cu Yang, apakah kau yakin? Jika kau menyinggung Tetua Hong, bahkan seluruh keluarga Shen tidak akan bisa melindungimu. Aku yakin. Tapi manajer Kiao adalah orang kepercayaan Tetua Hong. Bagaimana mungkin dia mencelakai Tetua Hong? Tepat sekali, itu tidak mungkin. Apa orang ini kabur dari rumah sakit jiwa? Jika kau berani menipu Tetua Hong, kau bisa menunggu untuk masuk daftar hitam oleh setiap keluarga besar di Jiangzhou. Cu Yang, The film was kau benar-benar translated and sedang menggali narrated by kuburanmu M sendiri. Media. Apa yang kalian semua lakukan berdiri di sana? Usir orang gila ini. Keluar. Tunggu. Panggil dokter pribadi saya. Tetua Hong, bagaimana Anda bisa mendengarkan ocehan orang gila ini? Tes cepat. Tidak akan memakan waktu lama. Pergi. Tetua Hong, tidak ada selai yang ditemukan di dalam kue itu. Apakah masa depan yang aku ramalkan telah berubah? Tetua Hong, Anda melihatnya sendiri bukan? Bocah ini hanyalah seorang penipu. Aku bilang kita harus mengirimnya langsung ke rumah sakit jiwa. Benar apa kamu dengar itu?
Cepat tangkap dia. Ke rumah sakit jiwa. Tunggu. Aku juga alergi terhadap selai. Biarkan aku mencobanya, dan kita akan tahu. Shen Yu, Cui Yang, aku mempercayaimu. Shen Yu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya memakan sedikit sekali. Aku punya obat anti alergi di sini. Cepat berikan aku sedikit. Tetua Hong, jangan percaya pada mereka. Mereka membohongi Anda. Saudara Shou, saya minta maaf karena merepotkan Anda dengan tugas ini. Tapi tolong carikan aku dokter. Kui itu mengandung selai yang dirawat khusus. Kecuali Anda sangat memperhatikannya. Anda tidak akan bisa merasakannya. Bagaimana dia bisa menemukan bahwa ada selai di dalam kue itu? Apakah dia memiliki semacam kekuatan super? Aku pikir dia mungkin juga mencurigakan. Haruskah aku memberitahunya saja? Bahwa aku bisa meramal masa depan. Itu karena aku terlalu sensitif terhadap rasa selai. Begitu aku mencium baunya, aku memberitahu Chu Yang. Ya. SHNU lah yang memberitahuku. Jadi begitu rupanya. Kalian berdua, kalian pengkhianat yang licik. Kalian berani meracuniku. Penjaga. Selidiki ini dengan saksama. Cari tahu siapa yang mendukung mereka. Bawa mereka pergi. Tetua Hong, Anda harus mempercayai saya. Saya tidak pernah berniat mencelakai Anda. Apakah aku masih bisa mempercayaimu? Keluar. Ampuni saya. Tetua Hong, mohon ampun. Anak muda, terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan nyawaku. Dengan ini saya umumkan bahwa Shinru Group akan menerima dukungan penuh dari Hong Group milik saya. Terima kasih Tetua Hong. Terima kasih Tetua Hong. Mulai sekarang keluarga Shen akan menjadi klan teratas di Jiangzhou. Grup Shen Lu akan segera lepas landas. Keluarga Lu mungkin bisa menumpang kesuksesan mereka. Ini seharusnya menjadi pencapaianku. Sialan. Kenapa dia selalu begitu beruntung? Anak muda, apakah kau keberatan ikut denganku? Dia tahu identitasku. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saudara Chu, duduklah. Tadi di acara gala, aku sudah membalas budi gadis Shen itu. Anak muda, katakan padaku, imbalan apa yang kau inginkan? Jadi dia ingin membalas budiku. Tetua Hong, membalas Shen Yu saja sudah cukup. Adapun aku jangan khawatir tentang itu. Saya Hong Daron, bukanlah orang yang membiarkan hutang budi tak terbayar. Bagaimana dengan ini? Aku akan menghadiahkanmu Hotel Bintang 5 di Jiangsu ini. Itu terlalu berharga. Kalau begitu aku akan berterima kasih Tetua Hong. Hotel ini adalah satu-satunya di Jiangsu yang memiliki peringkat bintang 5. Nilainya setidaknya 1 miliar. Tapi melihatmu, kau tampaknya tidak peduli sama sekali. Saudara Chu memang benar. Bagaimanapun dia adalah seorang miliarder. Baginya 1 miliar atau lebih benar-benar bukan apa-apa. Saudara Shou, Saudara Chu, karena Anda telah menyelamatkan Tetua Hong, apalagi yang perlu disembunyikan? Mungkinkah dia adalah orang yang kau sebutkan itu? Santai Pangkil Pertopan. Itu benar. Itu memang dia. Ini sungguh generasi muda memang luar biasa. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerahkan dana dukungan 100 miliar untuk perusahaan di Jiangsu sepenuhnya kepadamu. Kau yang bertanggung jawab atas hal itu. 100 miliar. Kurasa aku tidak bisa menanganinya. Kurasa akan lebih baik jika Anda Tetua Hong mengawasi Jiangsu sendiri. Kemacetan di gala ini jelas merupakan upaya pembunuhan terhadapku. Aku harus kembali untuk menyelidiki. Aku mempercayakanmu untuk menangani urusan di sini. Aku punya keyakinan penuh. Dulu aku hanyalah kuli bangunan. Aku kurang pengalaman yang diperlukan.
Pengalaman bisa dipupuk seiring waktu. Namun karakter, itu The lebih film sulit was untuk dinilai. translated and Ketua Hong, narrated by bagaimana Ed pendapat Media. Anda tentang saudara Slow? Dia memiliki karakter, dan dia memiliki kemampuan. Dia jauh lebih cocok daripada aku. Saudara Chu, saya sering bepergian kemana-mana. Saya terbiasa hidup bebas. Jika Anda meminta saya untuk tinggal di Jiangzhou, saya tidak akan sanggup. Bagaimana jika aku meninggalkan seseorang untuk membantumu? Sekretaris Lee, kemari. Ketua Hong, Sekretaris Lee, kau harus tetap tinggal di Jiangzhou dan memberikan dukungan penuh kepada Chu Yan. dimengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Untuk memastikan Ketua Hong tidak kecewa. Itu baru semangat. Ketua Hong, Anda menunjuk grup Xianlu untuk dukungan. Saya telah menyusun rencana dukungan 10 miliar. Silakan dilihat. Dana dukungan itu telah ditempatkan di bawah wewenang Chu Yang. Kau harus memintanya untuk meninjaunya. Tuan Chu, mohon tinjau ini. Rencananya. Mengapa kontak untuk Shenlu Group masih kosong? Begini, Tuan Chu, bagian ini memerlukan penunjukan Anda. Kalau begitu biarkan Shen Yu yang mengisi. Awalnya, aku berniat mendukungmu untuk merevitalisasi Jiangzhou. Sekarang tempatnya mendukung Shenlu Group. Sama saja hasilnya. Itu tentu saja benar. Saudara Chu, sangat mengabdi pada Nona Shen. Siapa yang tahu? Mungkin kita akan segera meminum anggur pernikahan. Bagus. Saat waktunya tiba, aku akan datang tepat waktu. Dan aku akan membawa hadiah yang luar biasa. Dari nol hingga sukses dan memenangkan hati sang jelita. Apakah aku sedang bermimpi? Seharusnya aku diam saja. Tentang penemuan masalah padaku itu. Tapi keadaannya tidak buruk bukan? Tapi kau adalah orang yang menyelamatkan Tetua Hong. Tetua Hong, namun Anda memberikan kesempatan itu kepada Shenlu Group. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Coba pikirkan, jika kau tidak angkat bicara, kemampuanku meramal masa depan pasti sudah terbongkar. Chu Yang, tapi kau tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya Tetua Hong juga memberiku hadiah. Benarkah? Hadiah seperti apa? Pergilah ke hotel besok. Dan aku akan memberimu kejutan. Chu Yang, Aku memang memiliki perasaan padamu. Tapi, bukankah pergi ke hotel itu sedikit? Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mentraktirmu makan. Konyol. Kita harus pergi ke Hotel Jiangzhou untuk makan malam. Hotel Jiangzhou tidak memiliki restoran. Baiklah terserah. Ayah, mengapa ayah memanggilku? Apa yang membuat terburu-buru? Saya sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Lu. Kamu harus bertunangan dengan Wenjie dalam 3 hari. Apa? Bagaimana ayah bisa mengingkari janji lagi? Sejak zaman dahulu pernikahan telah diputuskan oleh orang tua. Apakah menurutmu paman akan mencelakaimu? Tapi aku memenangkan taruhan sebelumnya. Aku The film was seharusnya menjadi orang translated yang memutuskan and pernikahanku narrated sendiri. by Ed Tentu saja tidak. Kamu harus menikahinya. Chu Yang dan aku menyelamatkan Tetua Hong. Dan membantu Xianlu memenangkan investasi Hong Group. Apa yang ayah katakan tentang itu? Jika ayah ingin melanggar janji lakukan saja. Itu hanya karena kamu sedang beruntung itu saja. Itu tidak dihitung, apakah kamu mengerti? Kompetisi judi giok pertama sukses. Ayah mengatakan hal yang sama saat itu. Aku mengerti sekarang. 2 taruhan ini. Ayah tidak pernah berniat agar aku menang sama sekali. Kompetisi judi giok. Master Wang adalah seseorang yang ayah bantu sewakan untuk Lu Wenji bukan? Dan sebelum pesta ulang tahun Tetua Hong, Lu Wenji tahu aku memiliki lukisan pinus dan bangau. Itu juga dibocorkan oleh ayah bukan? Keluarga Shen dan keluarga Lu adalah teman lama. Shenlu Group juga didirikan bersama oleh kedua keluarga. Lu Wenji itu adalah pria yang baik dan terhormat. Mengapa kamu menolak untuk menikahinya? Karena dia adalah bajingan yang mesum, sombong, dan pendendam. Pria seperti dia, aku tidak akan pernah selamanya menikah dengannya. Lalu siapa yang ingin kamu nikahi? Aku ingin menikah dengan Chu Yang. Kau. Tapi Chu Yang, dia sudah punya tunangan. Apa kau belum tahu itu? Apa? Xiao Yu, apakah itu benar? Ayah dia tidak seperti itu. Xiao Ye. Tunangannya ada di sini.
Apa kau masih akan menyangkalnya? Dia ada di ruangan ini. Ketua Shen, aku tunangannya. Awalnya aku berpikir bahwa meskipun dia menawan, tapi setidaknya dia jujur dan dapat diandalkan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan menduakan kita. Kau harus memastikan Nona Shen tidak pernah ditipu olehnya lagi. Bocah nakal. Beraninya kau mempermainkan perasaan putriku. Ayah Chu Yang tidak pernah menipuku. Tutup mulutmu. Biarkan aku bicara. Paman Shen. Sejujurnya, aku memang pernah bertunangan dengan Zhao Shan sebelumnya. Tapi kemudian aku menemukan bahwa dia dan Lu Wenji berselingkuh. Jadi, aku sudah bersiap untuk membatalkan pertunangan itu. Chu Yang, kau bajingan kecil. Beraninya kau mencoreng reputasiku. Kau bajingan kecil. Memfitnah Tuan Muda Lu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Baru 2 hari yang lalu di toko barang antik. Bukankah kalian berdua sangat mesra? Jangan pikir aku tidak melihatnya. Cukup. Kalian bertengkar tanpa henti karena hal sepele seperti itu. Pria sukses mana yang tidak memiliki sedikit hubungan asmara? Bahkan jika Wenji memiliki sedikit hubungan dengan sekretaris wanitanya, itu tidak berarti apa-apa. Ayah, bagaimana ayah bisa menjadi orang munafik seperti itu? Bagaimana aku menjadi munafik? Ayah baru saja mengatakan Chu yang menipu perasaanku. Tapi jika menyangkut Lu Wenji, tiba-tiba menjadi hubungan romantis. Jika itu bukan kemunafikan, lalu apa? Dia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wenji? Wenji adalah wakil presiden Shenlu Group dengan gaji tahunan jutaan. Dan dia seorang kuli bangunan yang memindahkan batu bata. Kurasa aku mengerti sekarang. Paman Shen, menurut logikamu, jika punya uang, kau bisa punya istri dan selir sebanyak yang kau maukan. Tepat sekali. Jika kamu bahkan setengah mampu seperti Wenji, aku tidak akan keberatan kamu mengejar putriku. Paman Shen, Anda terlalu memujinya. Aku memiliki gaji tahunan sebesar 3 juta. Bahkan jika dia bekerja sebagai kuli seumur hidupnya, dia mungkin tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Tepat sekali. Dia bahkan tidak sebanding dengan kuku kaki Tuan Muda Lu. Menikah denganku akan menjadi peningkatan baginya. Apalagi mencoba mengejar Nona Shen. Kasta terendah benar-benar mencoba untuk melampaui kemampuannya. Kalau begitu, lalu bagaimana jika Chu yang bisa menghasilkan 3 miliar? Apa yang akan kau katakan saat itu? Jika dia benar-benar bisa menghasilkan uang itu, aku akan memanggilnya ayah di tempat ini juga. Apa yang kau coba lakukan dengan kartu tidak berharga itu? Apakah paman tahu berapa isi kartu ini? Mengapa paman tidak memeriksanya sendiri? Baiklah, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang mungkin ada di kartu milikmu itu? Tidak banyak. 3 miliar. Apa katamu? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Aku beritahu padamu Xiao Yue. Bagaimana bisa kau percaya kebohongan yang begitu jelas? Tidak ada pembaca kartu di sini. Tentu saja dia akan menyebutkan angka berapapun yang dia mau. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Paman Shen Dahou telah menghabiskan separuh hidup membangun ini. Dan asetku hampir tidak lebih dari 3 miliar. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengklaim kamu punya 3 miliar? Paman Shen, jika benar ada 3 miliar di kartu ini, apakah paman setuju membiarkanku bersama Shen Yu? Apa kau bahkan tahu berapa banyak nol dalam 3 miliar? Lain kali jika kau ingin menyombongkan diri, cobalah gunakan atak udangmu itu sekali saja mau. Kau pasti sangat miskin dan delusi. Apakah kau bahkan tahu perbedaannya antara 3 juta dan 3 miliar? Chu Yang, 3 miliar tidak mudah didapatkan. Bagi orang lain 3 miliar mungkin jumlah yang sulit. Tapi bagiku, 30 miliar pun bukan masalah. Tolong hentikan. Dengarkan aku. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Apa kau pikir itu uang mainan? 30 miliar. Cukup. Kamu hanya omong kosong. Seseorang sepertimu layak menikahi putriku. Meskipun tujuan Chu yang tampak sedikit sulit dicapai, dia punya impian dan dia punya tekad. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Diam-diam, jaga mulutmu. Paman bilang tidak dan itu sudah final. Keluarga Xiang dan Lu adalah teman lama. Menikahi Lu Wenji adalah pilihan terbaikmu. Kalau begitu sebaiknya kau punya anak perempuan lagi dan nikahkan dia saja. Karena aku jelas tidak akan melakukannya. Chu Yang, ayo pergi. Berhenti di situ. Apalagi yang kau inginkan? Jika kamu berani melangkah keluar pintu itu hari ini, Paman akan memecatmu dari Shenlu Group.
Kalau begitu pecat aku. Kamu. Ini keterlaluan. Ketua, Sekretaris Lee dari grup Hong telah tiba. Apel. Apakah kamu yakin itu? Sekretaris Lee dari Hong Group. Luar biasa. The film Cepat. was translated Persilakan and dia masuk. narrated by M Media. Sekretaris Lee, Anda telah datang. Sekretaris Lee. Tuan Chu, Anda di sini juga. Sekretaris Lee. Anda juga mengenal Chu Yang. Aku yakin kita bertemu di gala ulang tahun Tetua Hong. Bagaimanapun, aku menyelamatkan nyawa Tetua Hong bukan? Jangan merasa bangga dulu. Jelas Nona Shen yang menyelamatkan Tetua Hong. Apa hubungannya denganmu? Kau pria dewasa. Namun menghabiskan sepanjang hari mencoba mencuri pujian dari Nona Shen. Apa kau tidak punya rasa malu? Ketua Shen, saya di sini mewakili grup Hong. Untuk membahas dukungan bagi grup Shen Lu. Mari langsung ke pokok permasalahan. Ya tentu saja. Kalau begitu Sekretaris Lee silakan. Ketua Hong secara khusus menunjuk Nona Shen sebagai narahubung. Nona Shen, apakah Anda punya waktu? Sekretaris Lee, Shen Yue telah mengundurkan diri. Karena alasan pribadi. Sekretaris Lee, aku seperti Shen Yue. Seorang wakil presiden dari Shen Lu Group. Di pesta ulang tahun, Tetua Hong bahkan memuji hadiah yang kukirim. Mengapa bukan aku saja yang menangani koordinasinya? Orang yang ditunjuk oleh Tetua Hong adalah Nona Shen Yue. Tidak ada orang lain yang bisa. Paman Shen, dukungan Hong Group untuk Shen Lu Group adalah 10 miliar. Jika Paman bersikeras memecat Shen Yue, Paman mungkin kehilangan 10 miliar itu. Siapa kau bocah kecil? Kau bilang 10 miliar jadi itu 10 miliar. Apa kau pikir investasi ini untukmu? Dia benar. Jumlahnya memang 10 miliar. Ayah jadi, apakah ayah memecatku sekarang? Atau, apakah ayah setuju membiarkanku bersama Chu Yang? Kami tidak bisa menyetujui persyaratan mereka. Apa yang harus kita lakukan mengenai suntikan modal Hong Group? Alasan Tetua Hong mendukung Shen Lu Group adalah karena beliau menghargai kekuatan kita sebagai perusahaan papan atas di Jiangsu. Bahkan tanpa Shen Yue, tidak ada yang akan berubah. Paman Shen, ayahku benar mengenai pembicaraan tentang nyawa Tetua Hong yang diselamatkan. Itu hanya sekadar mengikuti arus. Sudahlah. Sejujurnya, bagi Tetua Hong, Shen Lu Group tidak ada bedanya dengan perusahaan lain di Jiangsu. Itu hanya bisnis kecil. Jika bukan karena Shen Yue, dia bahkan tidak akan melirik Paman. Konyol. Saya tidak percaya bahwa memecat Shen Yue akan membuat Tetua Hong menarik dukungannya. Benar kita tidak akan diancam olehnya. Hong Group baru saja mengumumkan pembatalan dukungan kunci bagi Shen Lu Group. Jadi begitu rupanya. Sungguh mereka sendiri yang mencarinya. Kau bocah kecil. Siapa yang kau katakan membawa ini pada diri mereka sendiri? Menurutku, Tetua Hong memang harus membatalkan dukungan untuk Shen Lu Group. Sungguh sombong. Apa kau pikir The kau film bisa was mewakili Hong Group? translated and narrated Kau by tidak M tahu seberapa Media. tinggi langit itu. Shen Lu Group penuh dengan orang seperti Paman. Sekumpulan orang bodoh yang picik. Paman sama sekali tidak layak didukung. Chu Yang, lupakan saja, ayo pergi. Menghina para eksekutif Shen Lu Group kami. Kau bahkan tidak akan mampu membeli makan nanti. Lupakan saja, bagaimanapun Tetua Hong berniat memprioritaskan dukungan untuk Shen Lu Group. Sekretaris Lee, silakan hubungi Tetua Hong. Chu Yang, apa kau ingin mati? Apa kau tahu siapa Sekretaris Lee? Beraninya kau memerintahnya seperti itu? Baiklah, saya akan menelponnya. Mengetahui Sekretaris Lee tidak akan mengubah apapun. Sekretaris Lee Todd akan melakukan panggilan itu. Itu hanya kebetulan. Bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Mohon maaf, Ketua Hong telah memutuskan untuk membatalkan dukungan untuk Shen Lu Group. Apa? Apel. Apel. Hong Group tiba-tiba... Tunggu. Shen Yue. Apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah rapat pemegang saham. Kau bukan lagi wakil presiden perusahaan. Silakan pergi. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Shen Yue sebagai pemegang saham, tentu saja memiliki hak untuk hadir. Sejak kapan Shen Yue menjadi pemegang saham? Memang, kami belum mendengar bahwa Ketua Shen mentransfer saham kepadanya. Kau mengklaim dia adalah pemegang saham. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Lihat sendiri. Lu Wenji. Kau. Menyingkirlah. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Ini adalah rapat pemegang saham. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Shen Yue sebagai pemegang saham terbesar ketiga, tentu saja memiliki hak untuk duduk di kursi ini. Mustahil.
Dia tidak mungkin menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Dia benar. Jiangsu Hotel saat ini memegang 10% saham. Menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga di Shenlu Group. Shen Yue adalah perwakilan resmi mereka. Bangun. Aku mewakili Jiangsu Hotel. Dalam menggunakan hak pemegang sahamku, aku mendukung ayahku. Artinya, Tuan Shen Dehu. Tidak. Ketua Shenlu Group. Seharusnya adalah Anda. Ayah, Saya mendukung Shen Yue untuk menjabat sebagai ketua Shenlu Group. kalau begitu saya terima dengan rendah hati. Kalau begitu, tingkat dukungan Shen Yue adalah 44%. Tuan Lu hanya memiliki 42%. Kalau begitu seharusnya Shen Yue yang terpilih sebagai ketua. Tidak. Tingkat dukungan ayahku bukan 42%, tapi 45%. Kau tidak berpikir bahwa hanya kau yang membeli saham Shenlu kan? Memanfaatkan kejatuhan saham kemarin. Aku juga membeli 3%. Lihatlah sendiri. Sebuah perjanjian untuk membeli kembali saham Shenlu Group. Itu benar. Semuanya. Bolehkah aku sekarang mengumumkan bahwa ayahku telah naik ke posisi ketua? Tunggu sebentar. Ketua Shen, jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kau juga membeli saham. Semuanya. Hong Group memilih untuk memberikan dukungan kunci kepada Shenlu Group karena Shen Yu dan Chu Yang menyelamatkan tetua Hong. Dan kemarin, ketika mereka tiba-tiba mengumumkan pembatalan dukungan, itu juga karena saya memecat Shen Yue yang membuat tetua Hong marah. Oleh karena itu, semua kesalahan ada pada saya sendiri. Ayah, itu bukan salahmu. Hanya dengan menunjuk Shen Yue sebagai ketua Shenlu Group, ada kemungkinan untuk mendapatkan kembali dukungan tetua Hong. Oleh karena itu, demi masa depan Shenlu Group, saya Shen Dahol memohon kepada semuanya untuk mendukung Shen Yue sebagai ketua yang baru. Ketua Shen sangat tulus. Sepertinya itu benar. Memang benar Shen Yue yang menyelamatkan tetua Hong. Membiarkan Shen Yue menjabat sebagai ketua adalah pilihan terbaik. Saya mendukung Shen Yue. Saya juga mendukungnya. Terima kasih semuanya. Maka saya umumkan. Shen Yue terpilih sebagai ketua dengan 56% suara. Tunggu. Sahamnya tidak cukup. Atas dasar apa dia terpilih sebagai ketua? Aku yang pertama keberatan. Lowenji, kau masih tidak mau menyerah ya? Ayah saya. Dia bisa mendapatkan kontrak senilai 500 juta. Ya Tuhan. Hanya 500 juta. Tidak. Kau seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 500. Beraninya kau meremehkan 500 juta. Setelah Hong Group mengumumkan pembatalan dukungan, Shenlu Group jatuh ke dalam krisis. Kontrak 500 juta ini adalah hadiah yang tepat waktu. Itu memang benar. 500 juta. Sangatlah penting bagi Shenlu saat ini. Maman, sekarang semua perusahaan besar tidak mau bekerja sama dengan kita. Kuda hitam internet Dukui Company telah melihat harga sahamnya meroket dengan nilai pasar 10 miliar. Memicu pasar, semuanya. Bagaimana jika Shen Yue bisa membawa perusahaan pendapatan sebesar 10 miliar? Kau berbicara tentang 10 miliar dengan begitu mudah. Bocah itu kecanduan menyombong. Memang Chu Yang. Di mana? Kita harus mencari kesempatan untuk menghasilkan 10 miliar. Pernahkah kalian mendengar tentang Dukui Company? Kau tidak bermaksud menyuruh Shen Yue berinvestasi di perusahaan itu kan? Apakah ada masalah dengan itu? Apa kau tahu apa yang terjadi? Pendiri mereka sudah melarikan diri dengan membawa dananya. Aku juga mendengar bahwa rantai modal Dukui telah putus. Shen Yue, dengarkan aku. Manfaatkan momen ini sekarang untuk mengakuisisi Dukui Company dan kemudian membantu meningkatkan nilai pasarmu untuk mengamankan kursimu sebagai ketua.
Sejak kapan Shenlu Group kita direndahkan hingga mengakuisisi perusahaan busuk seperti itu? Tindakan gegabah mula yang menyebabkan Shenlu Group kehilangan dukungan dari Hong Group. Saat itulah Kau, Aku percaya pada Chuyang. Aku mendukung akuisisi Dokuai. kalian berdua berani bicara The film was Berani translated percaya. and Coba narrated tanyakan by saja. N Media. pada para pemegang saham yang hadir di sini. Siapa yang akan setuju dengan ini? Saya yang pertama menolak. Paman, kemana perginya tekad dan keberanian? Yang kalian miliki saat memulai bisnis ini bersama ayahku. Dulu, Kau tidak berpikir bahwa hanya dengan beberapa kata kosong, kau bisa membuat para pemegang saham di sini mendukungmu kan? Shin Yu, karena mereka semua terlalu takut. Maka mari kita picu perjanjian taruhan itu. Baiklah, apa syaratnya? Sederhana. Mari bertaruh apakah nilai pasar Dokuai bisa mencapai 10 miliar dalam satu hari. 10 miliar. Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Perusahaan Dokuai, valuasi puncaknya hanya 1 miliar. Apa ada batas untuk kesombonganmu? 10 kali lipat nilainya dalam satu hari. bagaimana mungkin itu terjadi? Itu murni delusi. Kalau begitu itu sempurna. Jika kami kalah, kami akan menyerahkan 10% saham ini kepadamu. Chuyang, apakah kau yakin dengan hal ini? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Aku curiga bahwa 10% saham milikmu ini juga dipinjam dari tetua Hong. Saat kau kehilangan semuanya, aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskannya. Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Paman lu paman-paman. Apakah kalian berani mengambil taruhan ini? Ayah, para paman bertaruhlah melawannya. Ini adalah kemenangan yang dijamin. Ini, sudahlah saya tidak akan berpartisipasi. Aku juga mundur. Saya juga tidak akan berpartisipasi. Sekumpulan pengecut. Saya akan bertaruh melawanmu. Tuan Shen, kami telah menyelesaikan akuisisi perusahaan Dokuai. Silakan lihat. Xiaoye, aku akan menunggu besok untuk mengambil sahammu. Tidak perlu menunggu sampai besok. Hasilnya bisa terungkap hari ini. Hari ini. Jangan konyol. Ini baru beberapa jam. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Lu ini gawat. Gawat Tuan Muda Lu. Apa yang terjadi? Tuan Muda Lu gawat. Dokuai Company telah membuat terobosan besar dalam AE. Dan pengguna mereka telah melebihi 5 juta. Apel. Bagaimana ini mungkin? Dan banyak firma investasi yang berebut untuk berinvestasi di Dokuai. Valuasinya Berapa valuasinya? Berapa valuasinya? 10 miliar. Ayah. Mereka pasti curang. Taruhan adalah taruhan. Saham 10% yang saya kalahkan darimu akan dihormati. Ayah. Ayah. Para direktur. Apakah ada orang lain yang ingin mengubah suara mereka? Tidak ada perubahan. Saya mendukung Shen Yu. Saya juga mendukung Shen Yu. Saya juga mendukungnya. Baiklah, saya umumkan. Shen Yu terpilih sebagai Ketua Shenlu Group dengan 66% suara. Bagus. Selamat datang semuanya di pernikahan Tuan Chuyang dan Nona Shen Yue. Tuan Chuyang, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri sah Anda untuk memiliki dan menjaganya mulai hari ini? Aku bersedia. Dan apakah Anda berjanji untuk setia pada cinta ini dan tidak akan pernah mengkhianatinya? Aku bersedia. Tidak mungkin. Luinji, aku sudah menikah dengan Chuyang. Tidak bisakah kau melepaskannya? Xiao Yu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Karena sampah ini adalah pemerkosa berdarah dingin. Pemerkosa, apakah itu benar? Saya yakin itu benar. Tepat sekali lagi pula Chuyang ini. Hanyalah kuli bangunan. Itu membuatnya sangat mungkin. Nah, apa yang terjadi di sini? Chuyang, apakah yang dikatakan Wenji itu benar? Ayah, aku percaya The film pada was karakter Chuyang. translated and
Dia tidak akan pernah narrated by melakukan hal Ann seperti Media. itu. Xiao Yue, kau tidak tahu seperti apa orang sebenarnya. Kau telah dibutakan olehnya. Lu Wenji berhenti membuat masalah aku. Biarkan dia beraksi sebentar. Ini korbannya. Biarkan dia bersaksi secara langsung. Ini Xian. Nah, apa yang kau lakukan pada Xian? Ibu percayalah padaku. Putramu bukan orang seperti itu. Chu yang setelah sampai di titik ini, apa kau masih tidak mau bertanggung jawab? Aku tidak melakukan apapun. Tanggung jawab apa yang harus kupikul? Kau anjing. Jika kau mengakuinya lebih awal, kau mungkin mendapatkan keringanan. Tapi sekarang, kamu tinggal menunggu hukuman penjara saja. Semuanya aku sudah mengirimkan bukti kejahatannya ke ponsel kalian. Lihatlah sendiri. Ciu yang kau. Cu, yang apa maksud dari semua ini? Kamu harus menjelaskan ini padaku sekarang juga. Nak, kau sangat bodoh. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu kepada Xian? Tetua Hong, bagaimana pendapat Anda? Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti ini, maka dia tidak layak mendapatkan investasiku. Cu yang ini benar-benar membawa masalah. Pernikahan ini sepertinya sudah berakhir. Keluarga Xian benar-benar telah kehilangan semua harga diri mereka hari ini. Xian Diao pantas mendapatkannya karena memilih kuli bangunan sebagai menantu. Paman Xian Anda sudah melihatnya sendiri. Anjing ini sudah mengakuinya secara diam-diam. Penjaga, bawa dia pergi. Serahkan dia ke polisi. Lu Wenji, kau pikir kau bisa menghukumku? Hanya dengan sebuah foto. Anjing kau. Buktinya ada di sini. Masih berani menyangkalnya. Bicara soal bukti, aku kebetulan juga punya beberapa. Ingin melihatnya. Apa maksudmu? Sekretaris liputar videonya. Ya. Semuanya silakan lihat ke layar. Sebuah jam tangan emas. Sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Tuan muda Lu, bagaimana jika dia terbangun? Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang-orangku menggunakan obat penenang yang cukup untuk melumpuhkan 100 orang. Dia tidak akan bangun lagi. Jadi dia sudah tahu sejak awal. Hentikan. Tuan muda Lu, jangan khawatir. Ini palsu. Ini feta. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jadi mereka berdua yang menjebakku. Benar-benar sepasang bajingan. Chu Yang. Saya salah paham padamu. Aku sudah menduganya. Anakku tidak mungkin orang seperti itu. Bagaimana? Tuan muda Lu, Apa yang kalian lakukan? tidak ada. Akting. Sepertinya kau ingin menjadikannya nyata. Membalas mereka dengan taktik mereka sendiri. Saudara Chu. Sungguh mengesankan. Kau tidak mengecewakanku. Sekarang kau bisa tenang bukan? The film was translated and Masih menonton. narrated by Apakah Ann aku kurang Media. memberimu makan? Bukankah kau yang bilang? Itu seperti jari. Apakah itu normal? Diam. Pasangkan padanya sekarang. Lu Wenji ini. Itu benar-benar terlihat seperti jari. Saya pikir, dia seharusnya dipanggil Lucy Jari. Tidak disangka, dia bisa jauh lebih kuat dariku. Pecundang ini. Tuan muda Lu, aku siap. Baiklah, ayo pergi. Zhao Shen Lu Wenji, kalianlah yang seharusnya berada di penjara. Bawa mereka pergi. Tunggu. Aku tidak bersalah. Semuanya disutradarai oleh Lu Wenji. Dasar bocah kecil. Kau berani melimpahkan kesalahan. Semuanya padaku. Chu yang aku mengatakan yang sebenarnya. Dan saat itu, Lu Wenji juga yang menyerangku. Tunggu sebentar. Dan penculikan Shen Yue. Itu juga diatur oleh Lu Wenji. Ada bukti di komputernya. Jika kau tidak percaya, pergilah periksa. Dasar bocah kecil. Aku akan membunuhmu.
Tuan Chu. Di dalam komputer Lu Wenji, kami menemukan banyak bukti kejahatannya, termasuk video dan foto yang disimpannya. Saat dia menyerang Xiao Xianshen, Pantas saja aktingnya begitu realistis. Ternyata dia punya banyak pengalaman. Serahkan dia ke polisi. ya, Sekarang Lu Wenji akan menjahit selama 10 tahun. Saya khawatir hidupnya sudah benar-benar berakhir. tidak berjalan di jalan yang benar. Dia pantas mendapatkannya. Chu Yang, sekarang bisakah kau melepaskanku? Bagaimana cara menanganimu? Itu urusan pihak kepolisian. Apa hubungannya denganku? Bawa mereka pergi. Chen Yun, kau menikahi seorang gelandangan tidak berguna. Kamu tidak akan pernah bahagia. Siapa bilang Chu Yang orang miskin? Chu Yang sekarang adalah pemilik Jiangsu Hotel. Dan dia memegang 20% saham Shenlu Group. Itu aset senilai 2 miliar. Anakku punya 2 miliar. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Si kuli bangunan ini ternyata sekaya ini. Saya tidak pernah menduganya. Memang, dia terlalu rendah hati. Tidak. Aset saudara Chu jauh lebih dari 2 miliar. Itu adalah Dewa Jiok Tuan Xiam. Dia benar-benar memanggil Chu yang saudara Chu. Tuan Xiong, apa maksudmu? Di gala perjudian Jiam, orang yang membeli lot kelas atas senilai 100 juta. Taipan Giok bertopeng yang menghasilkan 10 miliar. Adalah Chu Yang. Apel. Chu Yang, kau adalah Taipan Jiok bertopeng. Apel. Dia sebenarnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti Chu yang memiliki lebih dari 12 miliar? Tidak, bahkan lebih dari itu. Ini belum berakhir. Ketua Hong, sekarang giliran Anda. Chu yang adalah orang pilihan sebagai kepala rencana pembangunan Jiangsu dengan kendali penuh atas 100 miliar. Ya Tuhan, Chu yang ini akan menjadi Raja Jiangsu mulai sekarang. Ini terlalu luar biasa. Bukan hanya itu, Chu yang juga merupakan penerus pilihanku. Kapitalisasi pasar 2,4 triliun. Hong Group. Ketua Hong, mengapa Anda memilihnya? Aku hampir menjadi istri dari orang terkaya. Ketua Hong. Ini, Semua orang ingat bukan? Pada gala ulang tahunku waktu itu, insiden peracunan itu, dalam dibalik itu, adalah putraku sendiri. Tuan Muda Hong, mengapa dia merencanakan sesuatu melawan Tetua Hong? Maman, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mengapa? Jelas tidak sabar untuk mengambil alih. Mengapa repot-repot Tuan Muda Hong? Tapi aku sudah mencabut statusnya sebagai pewaris Hongro. Chu Yan, jika aku memintamu untuk mengambil alih Hongro, kau harus berjanji padaku untuk mewujudkan peremajaan besar bagi bangsa Tiongkok, memberikan kontribusi terbesar kita. aku berjanji padamu. Setuju. Saya secara resmi mengumumkan Chu Yan sebagai pelaris Hongro. Bagus. Ngomong-ngomong suamiku, selama bulan madu kita, selama waktu ini, headline besok milikmu. Tidak mengirimkan notifikasi lagi. Tidak. Mungkin, kemampuanku untuk meramal masa depan telah lenyap. Kemarilah coba ini. Headline besok. Ketua Hong akan meninggal dalam 10 jam. Tetua Hong akan meninggal dalam 10 jam.